Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1095. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Warisan pil racun surgawi dan manik hitam itu diberi nama manik racun darah. Itu dimurnikan dengan kehidupan dan darah dari master yang jatuh yang tak terhitung jumlahnya. Itu memiliki racun yang kuat dan mematikan. Menurut kekuatan dari master yang jatuh yang terkondensasi, kekuatannya juga berbeda. Dan manik racun darah yang dikeluarkan oleh Jenderal Camilla, saya khawatir setidaknya itu juga memiliki kekuatan puncak yang mulia pana. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Jenderal Camilla ini sedikit sombong dan tercela, akan tetapi hampir tidak ada keraguan di saat dia menghadapi bahaya. Jimat hijau dan manik racun darah langsung ditampilkan secara bersamaan, hanya agar untuk bisa melarikan diri dari sini. Namun Qin Chen melihat Mo Yuntian mencibir di sudut mulutnya setelah melihat Jenderal Camilla melepaskan kartu haulnya satu demi satu. Melihat cibiran ini, Qin Chen langsung tahu bahwa meskipun Jenderal Camilla dan Warajek Emas Hitamnya memiliki segala cara, itu mungkin bukan lawan dari Mo Yuntian. Karena lawannya berani datang begitu sombong, dia pasti punya kartu trupnya sendiri. Dan boom, benar saja pada saat badai pedang emas hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu mutiara racun darah dan jimat hijau, Mo Yuntian sekali lagi mendesak mangkuk kuno hitam itu. Segera mangkuk kuno hitam itu mengeluarkan napas berkabut. Dan Mo Yuntian sendiri dengan cepat dipenuhi awan gelap yang seperti kabut dan langsung menyelimuti Jenderal Camilla dan sekelompok bawahannya. Jenderal Camilla hanya merasa pusing di benaknya dan saat berikutnya terdengar ledakan dahsyat. Badai pedang emas hitam yang ditampilkan oleh orang-orang Warajek Emas Hitamnya segera membuat terowongan yang keras sebelum pada akhirnya tenggelam. Di saat yang sama, beberapa ahli yang mulia dari ras Warajek Emas Hitam itu tiba-tiba terkena sebuah benang sutra hitam. Kemudian mereka semua pun langsung dikelilingi oleh para master dari ras hantu pencakar langit. Apa? Terdengar jeritan di lembah. Suku Warajek Emas Hitam nampak dikelilingi oleh para penguasa dari suku hantu pencakar langit. Dan mereka mulai menimbulkan korosi kepada luka di tubuh mereka. Seluruh tubuh mereka nampak tertusuk oleh benang sutra hitam. Mereka berjuang melawan dengan rasa sakit dan raungan. Satu demi satu nampak terluka parah. Mereka semua nampak dijerat oleh benang sutra hitam itu. Ini hanyalah masalah waktu sebelum pada akhirnya mereka pun akan mati. Pada saat ini benang hitam itu juga semakin bertambah dengan kekuatan ras hantu yang suram dengan gila-gilaan itu terjalin ke arah Jenderal Camilla. Dan melihat itu, Jenderal Camilla hanya bisa dengan liar memacu badai pedang emas hitamnya dan membombardir ke arah Mo Yuntian. Namun, Mo Yuntian di tubuhnya nampak ada sepotong baju besi bersisik. Badai pedang emas hitam Jenderal Camilla meledak ke baju besi itu, dan itu pun hanya mengeluarkan suara nyaring, meninggalkan bekas luka di armor. Akan tetapi itu tidak melukai Mo Yuntian sama sekali. Pelindung bagian dalam di lelang pasar gelap ternyata itu dibeli olehmu, kata Jenderal Camilla. Dia memandang Mo Yuntian dengan sedikit ketakutan. Baju besi pada tubuh Mo Yuntian itu ternyata adalah baju besi bagian dalam yang pertama dilelang dari 3 harta karun pemanasan di lelang pasar gelap sebelumnya. Jenderal Camilla tidak hanya marah, akan tetapi Qin Chen di samping juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka baju besi bagian dalam ini akan dibeli oleh Mo Yuntian dari klan hantu pencakar langit. Pantas saja orang ini begitu percaya diri. Pada saat ini wajah Jenderal Camilla benar-benar pucat, keringat dingin berjatuhan dari dahinya dan hatinya benar-benar putus asa. Pantas saja Mo Yuntian begitu percaya diri untuk bisa mengalahkannya. Dan baju besi bagian dalam ini itu juga dapat menahan 30% dari serangan puncak yang mulia pana. Selain itu, basis kultivasi dan kekuatan Mo Yuntian sendiri berada jauh di atasnya. Lalu bagaimana dia bisa mengalahkan lawan? Pada saat ini Jenderal Camilla telah dibungkus dengan benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya. Dan mangkuk kuno hitam itu juga memancarkan lingkaran cahaya hitam yang dengan kuat menjebaknya dan membekukan jimat hijau dan manik racun darahnya, membuatnya tidak bisa bergerak.
Tidak jauh dari sana nampak mata Qingchen berbinar. Dia tahu bahwa Mo Yuntian tidak lemah, akan tetapi dia tidak menyangka bahwa Mo Yuntian begitu kuat. Qingchen awalnya berencana untuk menunggu Mo Yuntian dan klan Pencakar Langit dan orang-orang Warajek Emas Hitam kalah dan mendapatkan keuntungan dari menonton. Akan tetapi sekarang tampaknya jika dia tidak bergerak, maka dia takut orang-orang dari Warajek Emas Hitam akan mati. Qingchen melintas di dalam hatinya dan membuat keputusan dalam sekejap. Dia adalah orang yang sangat tegas dan tentu saja tahu bahwa inilah waktunya untuk melakukan serangan diam-diam. Karena jika tidak, setelah Mo Yuntian mengalahkan Jenderal Camilla, maka efek serangan diam-diamnya juga akan hilang. Pada saat ini, Qingchen memutuskan untuk bergerak. Segera cincin pedang jahat tiba-tiba muncul di tangan kanannya, dan aura pedang besar muncul di tangannya. Pedang itu pun menebas dengan liar. Aura pedang yang ganas tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dengan niat membunuh yang mengerikan dan tak ada habisnya, itu menebas ke arah Mo Yuntian. Namun pada saat Qingchen bergerak, tiba-tiba seringai muncul di sudut mulut Mo Yuntian, seolah-olah dia tahu bahwa Qingchen akan menyerangnya. Pada saat niat pedang jahat Qingchen menyerangnya, Mo Yuntian tiba-tiba berbalik. Awan gas hantu yang tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya, itu memancarkan senyuman aneh yang suram. Niat pedang menakutkan yang dibentuk oleh cincin pedang jahat pun langsung menghantam awan asap hantu yang ditampilkan oleh Mo Yuntian. Dan ketika itu berhasil menghancurkan awan asap hantu itu seketika jatuh kepada tubuh Mo Yuntian. Dan seketika itu pun menghantam baju besi dalam milik Mo Yuntian. Dan seketika seluruh sosok Mo Yuntian pun mundur beberapa langkah. Akan tetapi itu tidak lebih dari itu. Karena setelah mengalami perlawanan dari asap hantu dan baju besi bagian dalam, serangan Qingchen itu gagal untuk membunuh Mo Yuntian. Serangan Qingchen itu tidak hanya gagal untuk membunuh Mo Yuntian, akan tetapi juga gagal menyebabkan dia terluka serius sedikit pun. Namun adegan yang tiba-tiba ini juga membuat kaget semua orang yang hadir, termasuk Jenderal Camilla. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin anak yang sebelumnya terluka parah olehnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan bertarung yang begitu mengerikan? Mo Yuntian menus dingin dengan jejak darah yang merembes dari sudut mulutnya. Akan tetapi dia tidak terluka parah. Apakah kamu tahu aku akan menembak? Kata Qingchen. Dia tidak berpura-pura lagi. Dia menyipitkan matanya ke arah Mo Yuntian. Dia berkata sambil terkekeh tanpa rasa frustasi sedikit pun karena kegagalan serangan diam-diamnya. Qingchen tidak menyangka Mo Yuntian itu begitu cerdik, sehingga dia tahu bahwa dia berpura-pura. Tetapi kapan Mo Yuntian ini bisa melihatnya? Sejak kamu terluka parah secara langsung oleh serangan Warajek Emas Hitam, aku sudah curiga. Bagaimanapun juga, kamu adalah tuan yang diperlakukan dengan hormat oleh Jenderal Qiong dan yang lainnya. Bagaimana mungkin kamu selemah itu? Tetapi sekarang kamu juga harus mati, kata Mo Yuntian. Di saat Mo Yuntian mengucapkan kata mati, segera benang hitam pekat muncul di kepulan asap yang sudah dekat dengan dada Qingchen. Benang-benang hitam yang tak terhitung jumlahnya beberapa kali lebih banyak daripada benang yang menjebak Jenderal Camilla. Benang sutra hitam itu tiba-tiba mengelilingi Qingchen. Tuanku, di lembah, Jenderal Qiong dan yang lainnya yang telah dijebak sampai mati oleh Warajek Emas Hitam juga tiba-tiba menjadi energik. Semuanya nampak marah. Saat ini Jenderal Camilla yang melarikan diri karena Qingchen. Dia menatap kosong ke arah Qingchen dan Mo Yuntian, serta benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Qingchen, serta suku Warajek Jenderal Qiong dan yang lainnya yang sebelumnya sangat lesu. Akan tetapi sekarang nampak mereka energik. Keringat dingin segera mengucur di belakang punggungnya. Ternyata di saat Mo Yuntian bertarung dengan mereka, dia belum berusaha sekuat tenaga, dan sekarang adalah kekuatan penuhnya. Namun yang membuatnya semakin terkejut adalah pria yang tampaknya hanyalah setengah langkah yang mulia itu. Ternyata itu telah berpura-pura sebelumnya. Dan dia sebelumnya berpura-pura terluka parah di bawah serangan Warajek Emas Hitamnya. Jenderal Camilla juga mengerti bahwa alasan mengapa orang berpura-pura terluka bukan untuk menghadapinya, akan tetapi untuk menghadapi Mo Yuntian. Dan di sini dia menyadari bahwa hanya diri sendirinya lah yang bodoh dan menganggap pihak lain sebagai mangsa. Ternyata dia adalah mangsa sebenarnya. Dari awal hingga akhir dia adalah orang bodoh sebenarnya. Dan hati Jenderal Camilla benar-benar tenggelam. Dia sebelumnya mengira bahwa pihak lain adalah idiot, akan tetapi sekarang dia tahu bahwa dialah yang sebenarnya idiot. Dan ahli yang mulia lainnya dari ras Warajek Emas Hitam yang saat ini
masih bisa bernapas, juga memandang Qingchen dan klan Warajek dengan kaget, dan mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dipermainkan oleh kedua belah pihak. Pada saat ini, semua orang dari ras Warajek masih tak mulai memahami bahwa orang yang paling bodoh di seluruh lembah sebenarnya adalah ras Warajek Mas mereka. Pada saat ini, benang sutra hitam mengerikan yang tak terhitung jumlahnya pecah dan Qingchen benar-benar tertelan di dalamnya. Benang sutra hitam menggeliat seperti tentakel roh jahat, membuat orang merasa berdebar-debar. Di sisi lain, Jenderal Qiong dan yang lainnya juga ingin bergegas dengan panik menyelamatkan Qingchen. Akan tetapi mereka dengan cepat dihentikan oleh para master dari klan hantu pencakar langit lainnya. Brengsek. Jenderal Qiong dan yang lainnya nampak marah. Mereka tidak pernah merasa begitu sedih di dalam hati mereka jika mereka berada di camp Warajek mereka. Selama mereka mengerahkan semua master klan Warajek mereka untuk bergandengan tangan, mereka pasti akan merobek pertahanan klan hantu pencakar langit ini. Namun di sini hanya ada 3 dari mereka, tetapi sulit bahkan untuk melindungi diri mereka sendiri. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa membantu Qingchen? Tuanku, Guillemot dan yang lainnya sangat khawatir jika Tuan Chen Mo benar-benar mati di sini. Bahkan jika mereka bisa kembali hidup-hidup ke camp, maka mereka juga tidak akan bisa lolos dari hukuman Tuan Tu Moyu, atau bahkan mungkin seluruh ras Warajek mereka akan dimusnahkan. Tidak, dengan kekuatan tuanku, bagaimana dia bisa dipenggal di sini dengan mudah? Mereka bertiga menatap Qingchen yang terbungkus oleh benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya, dengan harapan dan antisipasi di mata mereka. Orang ini benar-benar setengah langkah yang mulia. Itu konyol. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia berani menyergap kursi ini. Cukup biarkan kursi ini melihat siapa orang ini, kata Mo Yuntian. Dia mencibir. Benang sutra hitam yang berasal dari awan hitam terus menggeliat, dan hantu gelap bermekaran, dan Qingchen hampir musnah sepenuhnya. Akan tetapi tiba-tiba ekspresi Mo Yuntian berubah. Apa? Dia pun memandang Qingchen dengan ngeri. Di dalam amplop hitam, serangkaian aura mengerikan bermekaran dengan liar, dan aura seperti api secara bertahap menyebar dari benang sutra hitam itu. Tidak baik, kata Mo Yuntian. Dia tiba-tiba terkejut dan dia pun segera membuat segel untuk memperkuat benang-benang hitamnya. Akan tetapi itu tidak bisa menahan api perang, dan boom, saat berikutnya seluruh bola hitam itu tiba-tiba meledak. Dan di tengah raungan yang menakjubkan, tubuh yang penuh api dan juga diselimuti oleh api perang pelan keluar dari api sutra hitam yang menyala tanpa henti. Ini tidak mungkin, kata Mo Yuntian. Dia ketakutan, dan Jenderal Camilla di samping juga benar-benar konyol. Anak itu terbungkus banyak benang hitam, dan dia belum mati. Penyimpangan macam apa ini? Tetapi Jenderal Qiong dan yang lainnya memiliki hati yang gembira. Mereka tahu bahwa tidak akan ada yang salah dengan tuan mereka. Pada saat ini mata semua orang di seluruh lembah terfokus kepada Qingchen di depan, dan dia melihat sosok yang terbakar api perang dengan ngeri. Saya melihat Qingchen mengenakan baju besi gelap di sekujur tubuhnya, dan di tangan kanannya ada gelang, dan di gelang itu api bermekaran seperti dewa perang api. Dan ketika melihat gelang di tangan Qingchen, Mo Yuntian dan Jenderal Camilla sama-sama menghirup udara dingin. Apa yang dikenakan Qingchen di tangan kanannya itu ternyata adalah gelang spiritual yang dilelang di pasar gelap belum lama ini. Benang sutra hitam ini sungguh luar biasa. Itu harus berisi bakat dan kekuatan supernatural ras hantu Anda. Namun sayangnya itu terlalu lemah untuk menangani kursi ini, kata Qingchen. Saat ini dia terbakar dengan api perang, cincin dewa roh perang, dan cincin pedang jahat di tangan kanannya semuanya didesak. Api perang membakar tubuhnya dan roh jahat serta niat pedang naik ke langit. Tangannya tiba-tiba menggenggam kumpulan benang hitam di depannya. Dan boom, seketika kumpulan benang sutra hitam itu pun langsung dihancurkan. Saat ini Jenderal Camilla menyaksikan adegan ini dengan jantungnya yang berdebar-debar dan hatinya dipenuhi dengan kepahitan yang tak ada habisnya. Saat ini dia memahami bahwa anak laki-laki suku Warajek yang tampak tidak penting ini adalah orang yang paling menakutkan. Konyol kalau dia masih meremehkannya. Nah, jangan terlalu sombong, kata Mo Yuntian. Dia meraung, dan di pupil matanya hantu-hantu menakutkan muncul, dan tubuhnya tiba-tiba dipenuhi hantu, dan hantu-hantu itu pun kemudian menyerang ke arah Qingchen. Menghadapi serangan hantu-hantu ini, Qingchen tetap diam. Dia membiarkan hantu-hantu ini memukulnya, dan kemudian api perang menyala di tubuhnya dan langsung membakar hantu-hantu itu, sebelum pada akhirnya hantu-hantu itu pun berubah menjadi abu. Hantu yang tak ada habisnya itu menghilang, dan Qingchen tetap tidak bergerak dan tidak terluka.
Mustahil, kata Mo Yuntian. Dia memandang Qin Chen dengan marah. Matanya hampir meledak. Serangan hantu ini adalah salah satu keahlian uniknya. Itu hanya lebih kuat daripada benang hitam sebelumnya. Akan tetapi itu benar-benar diblokir dengan mudah oleh anak ini. Armor macam apa yang kamu kenakan? Kata Mo Yuntian seraya menatap baju besi hitam pekat di tubuh Qin Chen. Armor ini sederhana dan sempurna, tapi memancarkan aura yang gamblang. Mo Yuntian tidak terlalu peduli pada awalnya. Akan tetapi sekarang dia mengerti bahwa Qin Chen dapat melawan serangan hantunya sebelumnya. Itu pasti karena baju besi ini. Baju besi tingkat yang mulia bumi. Kata Mo Yuntian, satu kemungkinan muncul di benaknya. Mo Yuntian tiba-tiba menghirup udara dingin, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang redup. Kecuali itu adalah pelindung tingkat yang mulia bumi, maka mustahil untuk menjelaskan semua ini di hadapannya. Saat ini Qin Chen menghela napas dalam. Armor baju besi Haotian ini dapat menahan setidaknya 90% serangan. Dan Qin Chen hanya perlu menahan 10% dari kekuatan yang tersisa. Dan itu benar-benar membuat Qin Chen tidak terluka sedikit pun. Sebelumnya kamu, sekarang giliranku, kata Qin Chen. Dia menyipitkan matanya dan mengamati lembah dengan matanya yang berkedip pelan. Biarpun kamu bisa memblokir seranganmu, namun dengan kultivasimu saat ini, kamu tidak akan bisa menyakitiku sama sekali. Kegagalan serangan diam-diammu sebelumnya bisa menjelaskan semuanya. Ya, harta karun tingkat yang mulia bumi. Hahaha. Selama aku menyampaikan berita ini, apakah menurutmu kamu bisa keluar hidup-hidup dari sini? Kata Mo Yuntian. Dia tertawa, meskipun dia merasa ngeri. Namun dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun di hatinya. Karena tidak peduli seberapa kuat pertahanan Qin Chen. Namun dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, anak ini tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali. Dan dia bisa melarikan diri kapanpun dia mau. Serangan diam-diam gagal. Siapa bilang serangan diam-diamku gagal? Kata Qin Chen. Dia terkekeh. Dan ketika suaranya jatuh, Qin Chen tiba-tiba melemparkan lusinan formasi di tangannya. Segera setelah lusinan formasi ini terbang, serangkaian cahaya yang mengejutkan muncul dalam sekejap. Itu bergemuruh, dan seluruh lembah diselimuti oleh serangkaian cahaya yang tak ada habisnya. Formasi perangkap yang telah diatur Qin Chen di sini sebelumnya dengan cepat bangkit, dan kemudian menutupi seluruh dunia ini. Melihat itu, Mo Yuntian kaget, akan tetapi dia langsung mencibir. Itu hanya formasi yang belum tersusun sempurna. Bagaimana itu bisa menjebakku? Setelah mengatakan itu, dia pun mendesak mangkuk kuno hitam itu. Segera lingkaran cahaya hitam yang menakutkan langsung keluar dari mangkuk kuno. Dan itu langsung jatuh kepada Jenderal Kamila. Melihat itu, mata Jenderal Kamila ketakutan. Dan di bawah lingkaran hitam itu, tubuhnya tiba-tiba menegang. Dan saat berikutnya, benang sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus kepalanya. Dan meledakkan tubuhnya di tempat sampai berubah menjadi abu. Jenderal, beberapa ras warajek emas hitam yang masih hidup nampak meraung marah dengan kesedihan dan kemarahan di mata mereka. Namun pada saat pikiran mereka berfluktuasi, para master dari klan hantu pencakar langit lainnya mengambil kesempatan itu. Dan asap hitam langit langsung mengalir kepada mereka, membunuh mereka di tempat. Beberapa master dari klan hantu pencakar langit ini bahkan tidak melirik klan warajek emas hitam yang sudah mati. Dan mereka pun yang cepat mengepung Jenderal Qiong dan yang lainnya. Nah, aku akan menemanimu bersenang-senang, kata Mo Yuntian. Setelah dia membunuh Jenderal Kamila, dia akhirnya bisa memusatkan seluruh energinya kepada Qin Chen. Dan dia mendesak mangkuk kuno hitam itu untuk segera menekan Qin Chen. Adapun formasi yang diatur Qin Chen, dia tidak peduli sama sekali karena dia sebelumnya melihat ketika Qin Chen mengatur formasi ini secara diam-diam. Karena dia mengetahui bahwa formasi yang diatur Qin Chen dengan tergesa-gesa sebelumnya, ini tidak layak disebutkan sama sekali. Hanya saja sebelum mangkuk hitam kuno miliknya mencapai puncak kepala Qin Chen, tiba-tiba boom, gelombang cahaya menyapu. Cahaya ini membawa aura menakutkan yang tak ada habisnya, dan rune dengan cepat bergerak menuju mangkuk kuno hitamnya. Penindasan dari mangkuk kunonya sebenarnya diblokir. Tidak, formasi macam apa ini? Mengapa formasi ini begitu kuat? Aku jelas-jelas melihatmu sebelumnya membentuk formasi dengan tergesa-gesa. Namun mengapa formasinya bisa sekuat ini? Tidak, apakah kamu sudah mengatur formasi sebelum pertarungan? Kata Mo Yuntian. Dia melirik formasi di sekitarnya dan kengerian di hatinya benar-benar seperti ombak yang mengamuk. Perhitungan yang sangat mendalam, anak kecil yang licik. Pada saat ini hati Mo Yuntian dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya.
dan punggungnya basah kuyup oleh keringat dingin. Dia selalu memiliki rasa superioritas yang besar. Dia berpikir bahwa dia telah mengetahui konspirasi Qin Chen sejak awal pertempuran. Akan tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini memiliki pemikiran ke depan yang lebih jauh darinya. Bunuh Warajek itu terlebih dahulu, kata Mo Yuntian. Hatinya saat ini sedikit bingung. Dan saat ini sudah ada perasaan tidak enak di hatinya. Dan dia segera berteriak kepada para penguasa dari klan hantu pencakar langit lainnya. Karena selama 3 Warajek itu terbunuh, dan para master klan hantu pencakar lainnya bergandengan tangan dengannya, dia tidak percaya bahwa Qin Chen tidak dapat dikalahkan. Hanya saja ketika dia baru saja memberi perintah ini, formasi besar di sekelilingnya akhirnya terbentuk. Cahaya menakutkan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya berubah menjadi badai ringan. Dan dengan cepat menyapu para master dari klan hantu pencakar langit itu. Apa yang telah diatur Qin Chen bukan hanya formasi perangkap, akan tetapi juga formasi pembunuhan tingkat atas. Semut kecil, api kecil, orang-orang itu diserahkan kepadamu, kata Qin Chen. Dia segera memberi perintah kepada semut kecil dan api kecil di dalam cakram Gyo Qian Kun. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, awan hitam, serangga api, dan semut pemakan ki menyapu dengan liar dan muncul di samping Qin Chen. Hei, bos, orang-orang ini diserahkan kepada kita. Ya, yang mulia ras hantu. Kami belum pernah memakannya, saya tidak tahu apakah rasanya enak. Xiaowi dan Xiaowo mengambil pasukan masing-masing, dan mereka bersemangat di saat mereka muncul. 2 awan hitam tersapu dengan cepat, dan mereka pun langsung membungkus para master dari klan hantu pencakar langit. Melihat adegan itu, hati Mo Yuntian juga sangat ketakutan dan dia tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Bunuh, kata Qin Chen. Dia sama sekali tidak memberi Mo Yuntian kesempatan untuk bersantai sedikit pun. Qin Chen berpura-pura begitu lama sebelumnya, dan tujuannya adalah untuk menyingkirkan orang-orang dari ras hantu pencakar langit dan ras Warajek Emas Hitam.